Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab ubudiyah, ya, di mana kita masuk pada pasal undang-undang mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kalau di Fathul Qorib di sini tertulis berjumlah 11 perkara yang membatalkan, ya, dari sisi jumlah. Tapi kemudian kita juga perlu membaca referensi yang lain bahwa perkara-perkara yang membatalkan sholat itu mengandung beberapa perkara dan sebab, di mana perkara-perkara sebab itu dapat mengakibatkan batalnya sholat atau rusaknya sholat, atau sholat itu tidak dianggap sah menurut kacamata syariat. Dan juga ketika perkara-perkara yang membatalkan ini tidak diketahui baik karena bodoh atau karena tidak mengerti, maka masih ada toleransi ya kalau dalam posisi seperti itu. Tetapi kalau kemudian dia tahu, ya, terus kemudian maka pengetahuan itu kok dia tahu batalnya sholat, maka ketika dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat, maka sholatnya tidak sah atau tidak dianggap sah, atau dia belum selesai tabarri atau lepas dari tanggung jawab. Oleh karenanya ketika sholat itu batal, tetap wajib ingadatus sholatil batilah, wajib mengulangi sholat yang batal atau yang rusak. Itu sebagaimana di dalam kitab Hasyiahul Yubi. Ya. Jadi pengertian batil fasid itu mutarodifani, artinya kalimat yang mendekati kesamaan. Ya, tuh. Nah terus begitu juga ada kalanya yang tadinya sholat fardu, ya, waqat tulis sholatul mafrudah, walakin nahatu baru nafilah. Ada kalanya sholat itu tidak menjadi dianggap sholat fardu. Terkadang ya, terkadang sholat fardu itu menjadi batal, tetapi dia teranggap menjadi sebatas sholat sunnah. Contoh, kamalau sholat fardu qabla dukhulil waqti sahwan. Sholat fardu, tapi ternyata belum masuk waktunya, itu hukumnya gimana? Nah, berarti sholat itu apa namanya? Tidak dianggap pengguguran fardu, tetapi dia menjadi sholat sunnah saja. Ya. Atau sholat yang tanpa ilmu. Ya. Atau sholat wasolatul batilah tabaru makdumah walakin yukhtabu asyahsu ala mujarrodil qiraah. Jadi sholat yang batal masih tetap dianggap ya, tetap diberi pahala karena di situ ada pembacaan apa? Ayat-ayat Quran, ada zikir dan lain sebagainya. Tuh. Takbir, tasbih begitu. Nah, sekarang macam ya dikelompokkan. Jadi kalau di Fathul Qorib itu kan ada 11 item ya. Nah, coba kita kelompokkan. Ya, kurang lebih ada 3 kelompok ya perkara-perkara yang membatalkan sholat secara sistematis. Ya, satu, an-naul awwalu. Kelompok yang pertama adalah tarku ahdi syurutis sholat. Meninggalkan salah satu syarat-syarat sholat. Ya, kita tahu ya bahwa syarat-syarat sholat itu kurang lebihnya ada 5. Satu, at-toharatu minal hadas, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kedua, at-toharatu minan najsi, suci dari najis baik di pakaian, badan atau tempat sholat. Kemudian yang ketiga adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang keempat adalah sitrul aurah, menutupi aurat. Yang kelima adalah duhulul wakti. Jadi kalau meninggalkan salah satu dari 5 syarat-syarat sah dan syarat wajibnya, syarat sah ya, syarat sahnya sholat, maka ini berarti dianggap sholatnya batal. Contoh, sholat ding ora wudu. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil lah. Nah, kenapa nggak butuh malas sholat aja begitu kan? Maka oleh karena itu, faidah faqad tasattu min syurut mal qudra alaihi batalat sholat. Jadi ketika tidak memenuhi syarat sah sholat, padahal dia mampu melakukannya, maka sholatnya batal. Sawa untakhalal musolli fi sholat ma'ati mujusarti atau khala fi sholat, sama halnya seseorang itu masuk ke dalam sholat tanpa memenuhi syarat tersebut atau masuk sholat. Ya. Sementara syarat itu mujud summa akhalla bihi, kemudian terjadi cacat, misalnya pas lagi sholat kok ngentut ya pernah ada cerita anekdot itu, makmume bodoh ya, imame bodoh, tadi makmume kebetulan telu, nah, si A, si B, si C. Lah si C ngentutnya orang mau menang baik karena orang ngerti bahwa itu membatalkan sholat. Jadi sih tidak membatalkan kesucian syarat sah sholat. Nah si B ini membuntut ya, komuntut ya. Karena nggak tahu bahwa ngomong itu termasuk membatalkan sholat. Akhirnya si A ngomong ke sholat ke aja ngomong, menang ke kayakku. Imamnya keberbegen, kok pada cerita dewek, akhirnya batal kabeh. Ya tuh.
Terus kelompok yang kedua langsung saja tarku ruknin fis sholat. Jadi yang membatalkan sholat, kelompok yang kedua secara umum adalah meninggalkan rukun, salah satu rukun dari sholat. Nah, sudah diterangkan, mungkin kita sudah ngaji kemarin-kemarin bahwa rukun sholat itu, ya, itu semuanya sekitar ada 13 ya. Secara umum ada 13. Waya furudus sholat, sama juga bisa dikatakan dengan fardu-fardu sholat. Sehingga ketika seseorang meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat atau fardu-fardu sholat, contoh tidak ruku, tidak sujud, tidak berdiri, maka sholatnya batal. Sehingga fa'in tarokahu amdan awin taqala ilama ba'dahu batalat sholatuhu. Seandainya seseorang itu meninggalkan salah satu rukun, meloncat pada rukun yang setelahnya, contoh takbiratul ihram langsung ruku, berarti sholatnya batal. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah an-nau'u ats-tsalisu. Kelompok yang ketiga adalah fi'lu ahadil mawani. Melakukan salah satu perkara-perkara yang dilarang dalam sholat. Apa saja itu? Ya, satu, al-kalamu fis sholat. Ngomong sesuatu di dalam sholat. Terus yang kedua, al-af'al wal harokat fis sholat. Melakukan pekerjaan-pekerjaan perbuatan, gerakan-gerakan di dalam sholat yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Kemudian yang ketiga adalah al-aklu wasyurbu fis sholat. Makan, minum ketika sholat. Nah, yang kita bahas ini kan berarti apa? Yang kita bahas itu tata lahir atau tata syariat atau tata fikih. Nah, kalau kita kembali kepada Fathul Qorib, di sini ada 13 ya. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Ngomong. Berarti ngomong ini masuk kepada fi'lul mawani, melakukan perkara-perkara yang dilarang. Masuk kategori kelompok yang ketiga kan? Kelompok pertama apa? Meninggalkan syarat sholat. Kelompok kedua meninggalkan rukun sholat. Kelompok yang ketiga melakukan hal yang dilarang di dalam sholat. Berarti kalau kalimatnya al-kalam al-amdu berarti melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam sholat. Terus kemudian wal amal al-kathir. Berarti apa? Ya sama, melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat. Terus kemudian yang selanjutnya wal hadatsul akbar. Berarti meninggalkan syarat sah sholat. Kelompoknya masuk ke yang pertama. Terus kemudian wahudutsun najasah. Masuk ke mana? Sama ya? Meninggalkan syarat sah sholat. Tapi itu terjadinya di tengah sholat. Terus kemudian wangkisaful aurah. Terbukanya aurat. Itu terjadinya apa? Terjadinya di tengah sholat berarti. Ya. Tuh. Dimana di dalam sholat itu harus terjadi penutupan aurat. Tuh. Terus kemudian taghyirun niat. Taghyirun niat, kalau niat berarti termasuk bagian dari rukun sholat kalau niat. Terus kemudian wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat, berarti itu sama masuk kepada kelompok tarku ahdi surutis sholat, meninggalkan salah satu syarat-syarat sholat. Terus wal aklu wasyurbu masuk kategori mawane, itu begitu. Terus wal kohkoh itu apa ini? Guyu latah-latah, guyu ngakak-ngakak ya termasuk mawane. Tuh lah. Terus kita kembali kepada sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya, Ani dan Ami sedang sholat maghrib di masjid dengan Ani yang berada di barisan depan dan Ami di barisan belakang. Ketika Ani sujud, tidak sengaja kakinya terlihat dan Ami yang berada di belakangnya melihatnya. Ya, bagaimana hukum sholatnya Ani yang auratnya terbuka? Ya, nah kalau auratnya terbuka bagaimana? Kalau si Aninya tahu apa enggak? Hah? Nah, ini pertanyaannya, uangnya ngerti apa ora gitu loh. Kalau tahu, ya batal. Kalau nggak tahu, hah? Wong orang ngerti kok. Nah, sementara kalau secara syarak, wahya kullu ma yajibu sitruhu, yaitu perkara yang wajib ditutup. Satu, au yahrumu an-nazru ilaihi, atau haram melihatnya. Nah, maka menutup aurat itu menjadi wajib di dalam sholat. Ya. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wal murad bihi as-siyab fis sholat, yang dikehendaki khudhu zinatakum inda kulli masjid adalah pakaian ketika sholat. Ya. Li'anna ghairul libas la yajibu, selain pakaian ora wajib. Ya. Maka tetaplah kewajiban menggunakan pakaian. Nah, menutup aurat dari pandangan mata adalah wajib secara umum. Ya. Kenapa? Karena wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Al-A'raf ayat 28 ini Ibnu Abbas itu melihat ya.
fenomena kanu yatufuna bil bait murrah. Pada saat itu zaman jahiliyah, gue mengelilingi Ka'bah tapi telanjang, ya, dengan telanjang bulat. Fahiyah fahisyah, qabihah, ya, kharijah amma adanallahu bihi. Wa idza amarallahu ta'ala bi ahli zinah wa sitrul fit tawaf, kana al-amru bihi fi shalah aula. Jadi ketika kemudian Allah memerintahkan untuk menggunakan khudu zinatakum inda kulli masjid, ini juga diberlakukan, ya. Kanal amru bihi fi shalah aula. Maka hal ini diberlakukan di dalam salat itu lebih utama, ya. Karena li'anna tawaf yusamma syar'an salat. Karena tawaf itu secara syarat salat, ya. Fasitrul aurat. Ya. Terus kemudian ada dalil lagi, ya. Wa yajibu sitrul aurat di salat li fi'lihi awalan. Karena memang Nabi itu secara perbuatan melakukan itu. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah, anna Nabi qala. Nabi itu pernah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholatnya orang haid kecuali bi khimar, ya, dengan menggunakan tutup khimar. Nih, ada yang hadis begitu. Fa idzan kashafa syai'un min al-aurat ma'al qudra ala sitri lam tasih as-shalat. Jadi ketika aurat itu terbuka, sementara dia mampu menutupi atau menutupi diri, ya la tasih salat. Ya. Fasilatul aurat syaratun li sihhatis shalah. Oleh karena dari dalil-dalil tersebut bahwa menutup aurat itu sebagai syarat sahnya salat. Sama halnya itu laki-laki maupun perempuan. Sama halnya ketika sholat atau di dekat manusia ketika tidak sholat. Tuh, sama halnya sholat sendiri atau sholat berjamaah. Sama halnya sholat fardu ataupun sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah sekarang, wa inin kashafa syai'un min auratil musalli. Seandainya aurat orang yang sholat itu terbuka, maka secara definisi lam tasih sholatuhu. Ora sah sholatnya sawaun aktsarul munkasif aqala. Sama halnya aurat itu terbuka secara banyak atau sedikit. Wa kana adna juz'un wala sholat fi sirri summa tabayyana tasfiru min sholat annahu kana fi dhabi khalqun tadkhulu min aurat wajibat i'adatus sholat. Nah, sekarang kalau seandainya ada seseorang sholat dalam kondisi menurut dia sudah tertutup, summa tabayyana ba'dal firagh. Kemudian setelah selesai sholat dia tampak bahwa oh, pakaian saya ada yang robek, pakaian saya ada yang bolong. Itu bagaimana? Wajibat i'adatus sholat. Ya, wajib mengulangi sholat. Sawaun alimahu qabla sholat wa nasiyahu am lam yakun ilmuhu. Sama halnya taunya pakaiannya itu robek sedurung sholat terus kemudian kelalen, am lam yakun ilmuhu atau dheweke urung ngerti. Misalnya gini, dia tadi tahu bahwa oh ya sarung ini tuh ada lubangnya. Kemudian dia pakai. Lah ketika setelah sholat tuh jadi ana bolongannya, ya, maka sholatnya wajib ingat. Atau sebelumnya dia tidak tahu, ya. Nah sekarang permasalahan wa in kasafat ar-rihul aurat. Ketika angin itu bertiup dan membuka aurat orang tersebut, kemudian fasataraha fil hali lam tabtul sholatuhu lintifa'il mahdzur. Kalau segera ditutup nggak apa-apa. Wa idza ajazal musalli an sitril aurat wajaba alaihi ayyusalli ariyan. Nah sekarang kalau seandainya orang yang sholat kok tidak mampu menutup diri dengan tutup, ya, tidak mampu menutupi dirinya dengan tutup, wajib alaihi ayyusalliya ariyan, tetap wajib sholat meskipun dengan telanjang. Jadi tidak ada alasan, ya, aduh saya nggak sholat dulu lah, gimana sih, baju saya najis, ya sudah telanjang aja. Atau menggolet belat disit neng kali ya kena gulat neng belat kayak teploki belat. Tuh, jadi tidak ada alasan meninggalkan sholat, ya. Wa yatimmu ruku'ahu wa sujudahu, tetap menyempurnakan jengking-jengking, jiplong-jiplong senajan wuda telanjang bulat. Wala iya ta'ali fil asor, ora perlu ngada. Wong pancen dia tidak mampu untuk menutupi aurat. Ya, tuh. Ora wajib ngada. Wala tajibul iddah walau wajada ba'da dzalika taubat, meskipun jebule aku duwe pakaian, utawa anak kancane nyilihi, ora wajib ngada. Ya. Tuh. Kecuali kalau misalnya kok sebelum sholat anak wong nyewak nak lambi, sementara dia mampu menyewa, wajib nyewa. Kalau dia punya uang gitu loh. Tuh, menyewa atau membeli. Nah, sekarang batasan untuk menutup aurat itu di dalam sholat dan di luar sholat, walaupun dalam kondisi kholwat sendiri, ya. Kecuali karena hajat, contoh mandi, atau warep atau ngisis, ya. Tuh, itu nggak apa-apa. Cuma kan apa namanya? Kalau misalnya lagi sendiri, ya tetap menutup aurat. Karena apa? Ta'adzuban ma'ar Rabbi. Ya, tata krama karo Allah, itu begitu. Nah, yang paling pokok adalah ketika membuka baju dimanapun dan kapanpun tetap tidak boleh lupa membaca doa ketika melepas baju atau membuka aurat. Sudah hafal apa belum? Hah? Sudah hafal? Doa membuka baju itu PAUD, itu di kelas PAUD sudah diajarkan. Kalian kalau buka baju di kamar mandi mau buang hajat itu baca doa enggak? Apalah asal plorod?
Oh, yang nggak tontonan jin, nggak tontonan setan. Hafal nggak? Berarti ora tau damal nang meneng nggak sih? Beton. Doanya Bismillahilladzi. Hah? Layak duru ma'asmihi. Kita wiridan. Hah? Bismillahilladzi. Meneng baik. Berarti ora tau damal nang. Ya sudah nggak apa-apa, resikonya aurat kalian nggak tontonan alam jin setan. Kalau di sana sudah banyak Android, ya direkam, ada video baru. Nah, akhirnya di-upload di komunitas medsos mereka. Kayaknya tontonan anyar ge. Ya. Orang apal ya bisa apa-apa. Tapi ya resikonya itu. Nggak tontonan jin. Ini lagi, anak tontonan bagus. Kalian nggak tahu, tapi kan mereka tahu, lihat. Bismillahilladzi. Si ampleng bae. Padahal PAUD TK hafal loh. Berarti ya itu tanda memang orang tahu di amal. Nah, ini wabil khusus perempuan ya. Karena tempatnya aurat, perempuannya auratnya lebih banyak. Tuh, doanya apa? Bismillahilladzi. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Anu singkat sekali kok ya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Cukup itu dong. Kalau saya sampai saat ini saya ngamalin. Ya, kalau masuk kamar mandi, kadang ketika ingatnya pas lagi sudah ya tetap saya baca karena supaya nutup. Ya, nutup dari pandangan makhluk halus selain manusia. Tuh. Nah, nanti kalau pakai baju, doanya apa enggak? Doa pakai baju? Orang tahu damal lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Tuh. Ya, itu doanya. Ya mungkin jadi jawabannya sudah dijawab ya. Bagaimana tindakan yang harus Ami lakukan ketika melihat hal tersebut? Apakah ada kewajiban mengingatkan? Ketika melihat ada temannya yang auratnya terbuka. Ada nggak kewajiban itu? Ya nanti setelah sholat, gitu aja. Kecuali kalau itu imam. Ya, kalau imam bagaimana? Satu pilihan, bisa menutupi. Karena itu kan hubungannya dengan sholatnya makmum. Ya, bisa mengingatkan dengan cara apa? Dengan cara apa coba? Ya satu-satunya pilihan adalah mufarokoh. Itu aja. Kalau kita melihat kok ada imam yang menurut kita itu tadi meninggalkan syarat sahnya sholat atau meninggalkan rukun sholat, jelas-jelas ya, terutama yang meninggalkan rukun diingatkan. Kalau kemudian tidak bisa diingatkan ya kita mufarokoh karena dia sudah melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Gitu aja simpelnya. Nah kalau kita teman kita sesama makmum ya sudah nanti kita ingatkan setelah sholat. Itu aja simpel. Ya, kurang lebihnya demikian yang bisa kita bahas bersama. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.